buah tomat ini ada yang warnanya, ada yang merah dan ada yang hijau. Dongeng asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Dia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Mintaanmu cukup bagus, kata penyihir sakti. Dia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan mengelilingi gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Dia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat dia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang panjang dan buahnya besar-besar.
dengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Dan adik-adik, itulah ceritanya asal mula buah kelapa. Pertanyaannya, apa pesan yang terkandung pada dongeng asal mula buah kelapa? Jawab. Sudah dengar itu tadi? Jadi dongeng ini adalah tentang asal mula buah kelapa. Jadi kita sudah mendengar isi dongengnya tadi. Seorang anak laki-laki, dia menuju ke atas gunung menemui penyihir sakti. Nah, setelah dia sampai di atas gunung, dia ketemu dengan penyihir sakti. Dia menyampaikan dia punya maksudnya ke atas tadi. Jadi si anak laki-laki tadi dia naik ke atas gunung, dia menemui penyihir sakti tadi. Dia menyampaikan dia punya isi hatinya. Dia bilang dia sampai di sana, dia menghormati penyihir sakti. Dia bilang, selamat siang penyihir sakti. Saya datang ke sini untuk menyampaikan keinginanku. Dia bilang begini, saya mau sampaikan keinginanku kepada penyihir sakti. Akhirnya penyihir sakti ini bilang begini, apa maksudmu? Dia bilang, saya mau minta kepada penyihir sakti, saya menjadi anak yang berguna untuk manusia. Saya untuk berguna untuk manusia. Makanya penyihir sakti bilang, terima kasih, permintaanmu sangat baik. Akhirnya penyihir sakti ini dia mengeluarkan, dia punya kotak tadi toh. Dia mengeluarkan kotak hijaunya. Dia mengeluarkan kotak hijaunya itu dia serahkan kepada anak laki-laki tadi. Setelah dia terima, dia minta, dia menerimanya, terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada penyihir sakti tadi. Nah, setelah dia mengucapkan terima kasih, akhirnya dia minta pamit untuk pulang. Jadi dia sudah pegang dengan kotak hijau tadi. Nah, pesanan dari penyihir sakti tadi, dia bilang kotak ini selama perjalanan
Seorang anak lelaki itu memanjat gunung. Ia ingin menemui sebuah penyihir sakti. Seorang penyihir sakti. Sesampainya ia di pondok penyihir sakti mengizinkannya masuk. Penyihir sakti bertanya, "Kenapa kau kemari ke sini?" Anak lelaki itu menjawab, "Aku ingin menjadi orang yang berguna bagi manusia." Penyihir sakti berkata, "Pertanyaan yang bagus." Lalu penyihir sakti memberikannya sebuah kotak hijau. Penyihir sakti menyuruhnya, "Sebelum engkau sampai di rumah, kau jangan dulu membuka sebuah kotak ini." Lalu si anak lelaki itu izin pulang. Anak lelaki itu sesampainya di luar, dia jalan pulang. Dia ingin membuka kotak itu, tetapi dia ingat kata-kata yang si penyihir sakti. Ia tidak jadi membuka kotak itu, dan ia lanjut jalan. Sampainya di kaki gunung, ia penasaran apa isi di dalam kotak ini. Ia langsung membuka sebuah kotak itu. Tiba-tiba badannya menjadi pohon kelapa. Ia terdengar sebuah penyihir sakti yang turun dari pondoknya sambil ketawa. Penyihir sakti berkata, "Karena kamu tidak menepati janjiku, itulah akibatnya. Kamu menjadi sebuah kelapa yang sangat berguna bagi manusia. Batangmu, daunmu, pohonmu yang berguna bagi manusia." Terima kasih, bagus. Tepuk tangan. Jadi dongeng tadi itu adalah seorang laki-laki dengan seorang penyihir
Coba lihat itu. Lihat videonya. Assalamualaikum Sifat pertukaran warahmatullahi pada penjuk Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Nah, agar lebih jelas, ayo kita langsung lihat contohnya ya. ya itu. Perhatikan contoh berikut ini. Ada dua buah truk. Truk pertama mengangkut 425 buah kelapa. Truk kedua mengangkut 590 buah kelapa. Kita jumlahkan ya. 425 ditambah 590 hasilnya 1015. Nah, kita simpan dulu hasilnya ya. Bagaimana jika posisi truk diubah seperti ini? Nah, kita coba jumlahkan lagi. 590 ditambah 425 hasilnya 1015. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Hasilnya sama toh? Kan Ya, kembali. hasilnya sama. Jadi kita berubah pada truk tadi. 425 ditambah 590 hasilnya 1015. 590 ditambah 425 hasilnya juga 1015. Jadi walaupun posisinya diubah, tetapi hasil penjumlahannya tetap sama. Jadi 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590. Nah, itulah sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sekarang kerjakan ini tadi. Kerja kembali tugasnya itu tadi. Kerja kembali. Kerja sudah. Sudah tadi? Kerja sudah. Kerja sudah. Kerja sudah itu. Sudah. Nanti dia kelompoknya
kita dongeng tentang terjadinya buah kelapa dan juga matematika yaitu penjumlahan ya, sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi kita sudah, maka pada siang ini kita sampai di sini sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu daerah ya, menyanyikan salah satu lagu daerah yaitu lagu A. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk ulang. Sekarang siap berdoa? 1 untuk memimpinnya kita berdoa. Afi berdoa. Teman-teman yang sedang saya berdoa menurut ajaran agama Islam. Berdoa mulai. Thank you.